Jangan lupa ya di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode terbarunya. Terima kasih. Bab 1, Ujian Ksatria I. Kota Odin berisi 3.000 rumah tangga. Terletak di perbatasan selatan aliansi Kuil dan dianggap sebagai salah satu desa terbesar di bawah kota Haoyue. Matahari pagi mulai terbit. Sentuhannya yang cerah dan hangat dengan hati-hati merawat bumi. Seolah memanggil semua orang untuk bangun. Pada saat ini, di pusat Odin, di sebuah bangunan 2 lantai yang relatif besar dengan luas lebih dari 1.000 meter persegi. Sebuah pemeriksaan sedang berlangsung. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menjadi ksatria? Suara yang kuat dan kuat, sedikit metalik, berdering, untuk membela kemanusiaan, untuk membela yang baik hati, untuk membela aliansi Kuil, untuk membela keluarga kita. Suara-suara yang menjawab pertanyaan itu terdengar mudah dan terkoordinasi. Jelas, itu bukan pertama kalinya mereka mendapat jawaban atas pertanyaan ini. Bangunan berlantai 2 ini adalah Aula Kuil Ksatria Kota Odin. Disingkat Aula Odin. Tempat diseleksi calon anak-anak untuk menjalani pelatihan menjadi ksatria. Hari ini, lebih dari 30 anak mengikuti tes seleksi untuk menjadi squire paling dasar. Hanya setelah mereka menjadi squire barulah mereka dapat melanjutkan belajar dan berlatih di sana. Penguasa suara yang kuat adalah pria parubaya yang tinggi dan kekar. Dia dipanggil Balza dan merupakan kepala guru ksatria dari Odin Hall. Kabarnya, ketika dia berada di masa jayanya, dia sangat dekat untuk menjadi ksatria sejati. Katakan padaku, apa standar seorang ksatria? Balza memelototi sekelompok anak-anak mulai dari 8 hingga 10 tahun. Sekali lagi, jawabannya terkoordinasi. Kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, dan keadilan. Balza mengangguk. Puas. Bagus. Kalian semua di sini sudah berlatih selama 1 tahun. Hari ini kita akan mengadakan ujian. Pengawal diklasifikasikan dari tingkat pertama hingga ke-10. Sesuai dengan energi spiritual antara 10 dan 100. Tugas Anda hari ini adalah untuk mencapai setidaknya energi spiritual di atas 10 dan dengan demikian menjadi pengawal tingkat pertama. Semua yang berhasil lulus ujian ini akan dapat tinggal di sini dan berlatih selama 3 tahun lagi dan kemudian berpartisipasi dalam penilaian akhir untuk menjadi ksatria resmi. Hanya setelah Anda menjadi, seperti saya, seorang ksatria resmi, Anda dapat dianggap sebagai anggota asli Kuil. Sekarang mari kita mulai. Jiang Hu. Petik 2. Ya. Seorang pemuda dengan perawakan yang cukup besar berjalan ke depan. Mengeluarkan pedang kayu yang diikatkan di punggungnya. Semua pemuda ini memiliki peralatan yang sama, pedang kayu dengan panjang 1 meter. Lebar 1/3 meter. Dan ketebalan 2/3 meter. Ujian untuk menjadi pengawal sederhana. Di depan Balza ada sesuatu yang tampak seperti balok kayu besar yang terhubung ke hutan batu. Di dalam alur batu itu ada manik-manik batu. Memukul balok kayu akan membuat manik-manik batu bergetar dan menilai dari ketinggian di mana manik-manik batu memantul. Energi spiritual ditentukan. Ini dapat dianggap sebagai metode yang ketinggalan zaman untuk mengevaluasi energi spiritual tetapi sangat tepat ketika mengevaluasi energi spiritual di bawah 100. Energi spiritual. Dalam Seng Mou Dalu, 1, adalah faktor utama yang digunakan dalam mengevaluasi peringkat setiap orang dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka ksatria, penyihir, atau profesi lainnya? Tingkat energi spiritual yang digunakan sebagai faktor utama untuk menilai kekuatan mereka. Tingkat 10 umumnya merupakan tingkat energi spiritual rata-rata untuk pria dewasa normal. Ah, Jiang Hu berteriak keras dan dengan kedua tangan menggenggam pedang kayu. Dia mengayunkannya dengan keras ke balok batu. Bang, kacang batu itu bergerak ke atas dan ke bawah. Balza mengangguk, puas, dan mengambil dari tangannya daftar nama saat dia berkata, Jiang Hu, energi spiritual tingkat 13. Kamu lulus. Selanjutnya,
Pemeriksaan ini dilakukan dengan cepat dan dalam sekejap. Setengah dari orang-orang sudah selesai. Yang berhasil sekitar setengah dari mereka. Long Hao Chen. Saat dia menyebut nama ini, Balza tanpa sadar menundukkan kepalanya. Di hadapannya adalah sosok tubuh muda yang kurus. Anak laki-laki ini tampak sedikit kurang gizi dibandingkan dengan yang lain, dia cukup kurus tetapi memiliki wajah yang tampan. Dengan alis mata yang lentik alami. Mata yang besar. Bulu mata yang panjang. Hidung yang mancung. Kulit yang putih dan bibir yang tebal. Meskipun usianya baru 8 atau 9 tahun. Ia cukup cantik untuk membuat wanita iri padanya. Terutama karena rambut hitamnya. Dikombinasikan dengan sepasang mata biru gelapnya. Jika dia melakukan crossdress, dia akan menjadi kecantikan tingkat nasional. Long Hao Cheng naik di depan Balza tetapi tidak mengeluarkan pedang kayunya seperti yang lain. Sebaliknya, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan membungkuk. Memberi hormat kepada Balza. Guru. Petik 2. Ekspresi serius Balza yang awalnya sedikit melunak. Dia mengangguk. Berkata, awal. Petik 2. Ya. Petik 2. Menarik pedangnya. Long Hao Cheng menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengayunkannya dengan kekuatan penuh dan mengenai balok batu. Dengan suara embusan. Kacang batu memantul, tapi jelas tidak mencapai 10 kelulusan. Balza segera mengerutkan kening. Tingkat energi spiritual 9. Kamu tidak lulus. Petik 2. Dari kecepatan tebasan pedang Long Hao Chen yang dia lihat. Dia bisa melihat bahwa Long Hao Cheng benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya dan habis-habisan. Tapi, dia masih belum bisa lulus ujian untuk menjadi pengawal. Wajah cantik Long Hao Chen menjadi memerah dan menatap Balza. Dia berkata dengan memohon. Instruktur, saya, Balza sedikit menghela nafas dan berkata. Turun. Petik 2. Long Hao Chen dengan bersemangat mengulangi. Instruktur, beri saya kesempatan lagi. Aku pasti lulus. Petik 2. Balza merengut. Berkata, tapi, itu tidak adil bagi yang lain yang tidak lulus. Petik 2. Long Hao Chen tiba-tiba terdiam tetapi tekad di matanya tetap ada. Balza memperhatikan ekspresi di matanya dan pada saat yang sama, dia hanya bisa menatap kosong ke arah Long Hao Cheng. Apa itu? Kegigihan. Ketekunan yang dijelaskan dalam 10 standar ksatria. 10 standar ksatria adalah 10 esensi ksatria. Bahkan beberapa ksatria asli tidak dapat menampilkan beberapa dari 10 esensi ini. Tetapi anak ini di depan mataku. Sementara Balza tenggelam dalam pikirannya. Long Hao Chen berbalik menghadap peserta ujian lainnya dan menggunakan nada yang sangat tulus terhadap orang-orang yang berlatih bersamanya selama setahun terakhir. Menyatakan, saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Saat dia memohon, dia tiba-tiba berlutut. Balza terperangah. Para pemuda juga terperangah. Untuk anak-anak ini yang berusia 8 hingga 9 tahun. Pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami mengapa Long Hao Chen begitu gigih. Mata Balza melebar. Jika itu anak lain, dia akan percaya bahwa anak itu serakah atau pengecut. Tapi itu tidak berlaku untuk Long Hao. Karena, meskipun Long Hao mungkin tampak kurus dan lemah. Selama pelatihan tahun lalu, di antara semua anak, dia adalah yang paling rajin. Dia tidak hanya menyelesaikan pelatihan wajib setiap hari dengan sempurna. Dia juga datang 1 jam lebih awal dan pergi 1 jam kemudian. Balza diikat sebagai ksatria standar peringkat 10 tetapi dia sudah menjadi instruktur selama 10 tahun dan Long Hao Chen adalah siswa paling rajin yang pernah dilihatnya. Anak laki-laki ini tidak pernah perlu diawasi dan tidak hanya berlatih keras setiap hari. Tetapi juga baik kepada semua orang dan membantu sesama peserta pelatihan setiap kali mereka meminta bantuannya. Inilah juga mengapa ketika tiba di giliran Long Hao Chen, tatapan Balza menjadi lembut. Tetapi fakta bahwa Long Hao Chen tidak lulus ujian membuatnya terkejut. Jika anak yang rajin seperti itu tidak lulus ujian, satu-satunya penjelasan adalah dia tidak memiliki bakat. 1. TL Note,
Sengmou Dalu, nama daratan, hal yang berulang untuk menyebut sesuatu. Dalu nama